warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Selamat berjumpa di kelas besar mata kuliah Rekayasa Aplikasi Multimedia. Sekarang saya sudah bersama pakarnya, Bapak Alfian. Nanti Bapak mohon memperkenalkan diri sendiri ya. Siap. Nah, teman-teman sebelumnya, kalian pernah nggak sih kayak, eee, menemukan sebuah software mungkin Pak, atau aplikasi yang tampilannya tuh nyebelin gitu? Atau misalkan kadang kita nih kayak clueless, saya ini harus ngeklik apa, atau misalkan, "Nih kenapa banyak errornya?" Gitu. Nah, ini tuh apa yang salah? Nanti Mmm, mungkin Bapak bisa menjelaskannya ya, Pak, ya. siap. Nanti mungkin saya hanya memandu, hanya apa ya, membantu teman-teman atau rekan-rekan atau mewakili rekan-rekan sekalian untuk bertanya dan lain sebagainya. Silakan Bapak untuk memperkenalkan diri dan Oke. masuk ke materinya langsung. Siap siap siap. Izin share screen. Iya, silakan. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah, Pak. Oke. Selamat apa ini? Pagi ya? Selamat Pagi. pagi, teman-teman semuanya ya. Jumpa dengan saya, bukan jumpa lagi, biasanya kalau ngajar saya Pertama jumpa kali lagi ya. ya. Dengan saya Alfian dan Bu Desi. Nah, kebetulan ini kemarin mungkin bulan lalu ya saya dihubungi oleh Pak Adi untuk mengisi kuliah besar umum. Ini ya kebetulan saya menjadi tim teaching juga di mata Betul. kuliah ini, jadi Ya. saya diminta untuk mengisi kelas besar. Jadi hari ini tema yang diberikan ke saya adalah software quality assurance. Tapi di sini saya akan lebih ke sharing saja, Oke, Bu Pak. Desi. Jadi bukan ke materi, kalau materi saya rasa Bapak Ibu dosen sudah memberikannya ya di kelas gitu. Iya, sudah. Jadi di sini saya akan sharing saja pengalaman saya mengkondak software quality assurance baik itu di project pribadi Mhm. maupun di beberapa project eksternal atau di Putih. Oke. Nah, nanti saya akan sharing itu. Tapi tak kenal maka Ta'aruf. kenalan. Oh, dikira dikira nggak tahu kenalan kan Oh iya iya. langsung, iya dong. Oke, perkenalkan saya Albert Akbar Ghazali ya. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah pernah melihat muka saya mungkin berkeliaran di ruang dosen gitu. Nah, saya S1 S2 di Telkom University ya. Jadi darah murni Telkom University. Oh, akamsi ya. Nah, Akamsi. aduh. Nah, saya sebenarnya S3 itu mau lanjut ke Telkom Di sini. University. Sayang waktu itu prodinya belum ada. Ah, Jadi saya terpaksa. Ini di Indonesia ini kampus swasta nomor satu kan Telkom University. Kalau mau heeh. lanjut S3 berarti kan harus nyari kampus swasta nomor satu juga. Oh, Karena nggak dapat di iya. Indonesia, saya ke Jepang. Wah, Wow, jadi luar tapi di biasa ya. kampus swasta nomor satu di Jepang juga, Waseda University. Wah, keren banget. Waseda Boys. Temennya Jerome. Oh, Jerome Pauline. Jerome Pauline. Weis, bisa nih. Nah, oke. Kemudian saya selain dosen, saya juga menjabat sebagai manajer pengembangan produk IT selama 5 tahun ya. Saya mulai bulan apa namanya, bulan ini turun gitu. Hmm. Tapi sebelumnya saya jadi manajer di Putih Mhm. selama 5 tahun dan membawahi salah satunya quality assurance di sini. Oh, Nanti saya akan sharing juga ya betul. beberapa Itu pengalaman saya pengalamannya di sana. kena banget sih ya, Yes, insya di Allah. situ. Kemudian ada ya bisa dibaca ya teman-teman, di situ ada beberapa penghargaan dan buku yang saya tulis ya, terutama di AI, basis data aplikatif, sertifikasi di situ ada project management PMI ya, ada big data associate dari TV Rainland, Google Data Analytics plus yang paling baru itu Microsoft AI di situ sertifikasi. Di sini mungkin belum ada ya quality assurance tapi masuk juga di Mhm. project management. Di situ ada stakeholder analysis, kemudian ada yang namanya quality assurance masuk di project management juga di situ. Oke. Oke, nah sebelumnya saya mau sharing sedikit pengalaman saya. Jadi mungkin saya sharing, saya punya aplikasi di Google Play Store maupun App Oke. Store ya, Mhm. di Apple App Store. Judulnya itu Mudah Hafal Quran. Wow. Ada Mudah Hafal Quran atau
kalau bahasa Inggrisnya itu easy memorizing Quran. Oh, easy memorizing. Heeh, jadi Oke. karena aplikasi ini saya terjemahkan di 3 bahasa, Hmm, Indonesia, Inggris, dan Jepang, dan gitu. Jepang. Dan Jepang. Karena ini Wow, aplikasi ini tuh saya buat waktu di gabut-gabutnya Jepang. S3. Sebentar, saya tidak pernah mendengar kata bahwa S3 tuh gabut loh, Pak. Gabut, soalnya udah mentok kan, waduh, mau nulis paper udah mentok, udah nggak ada apa namanya inspirasi lagi, akhirnya Iya, ngapain ya? Saya kalau stres tuh coding. berbobot banget ya, berbobot banget. Ada loh yang stres ngoding, kalau kita kan healing kerjaannya ya. Iya. Kalau Bapak ngoding, beda dikit lah, ing-nya mah sama ya. Ing-nya sama gitu. Mungkin sedikit cerita apa namanya, biar nggak langsung ke materi lah biar itu. Oke, Jadi dulu tahun 2017 atau 2018 lah. Itu kan Ustadz Adi Hidayat betul. itu Iya. mengeluarkan satu Al-Qur'an untuk menghafal Quran. Namanya Quran Oh, At-Taisir. oke. Heeh, saya lupa 18 apa 17 itu. Nah, waktu itu Al-Qur'annya itu dibagikan gratis. Oke. Nah, jadi bahkan ada program wakaf Quran dan seterusnya. Tapi kami di Jepang Hmm. tidak bisa mendapatkannya. Karena kan jauh banget. Oh, Ya, iya. Indonesia, Jepang Belum mau ada just nitip tip juga. lagi ya? Nah, Belum ada sebenarnya just ada tip. tapi Mahal tergantung ada yang oh, bolak-balik. Nah, iya. waktu itu nggak ada yang bolak-balik. Akhirnya, waduh, kalau kayak gini nggak bisa nih istilahnya Hmm, menikmati Al-Qur'annya beliau gitu. hmm. Nah, akhirnya yang dilakukan apa? Ya udahlah bikin aplikasinya. Nah, Oh, jadi aplikasi mudah hafal Quran ini konsepnya saya ambil dari Quran At-Taisirnya Ustadz Adi Hidayat di situ. Bahkan waktu Ustadz Adi Hidayat itu ke Jepang, sempat ketemu juga, sempat minta apa namanya testimoni segala macam oke. di situ, Minta reviewnya gitu minta ya? reviewnya, alhamdulillah menyambut baik beliau Alhamdulillah. beliau di situ. Nah, waktu apa namanya mudah hafal Quran ini gratis ya. Saya bagikan gratis, maksudnya nggak perlu bayar untuk menikmati ini gitu ya. Nah, tapi walaupun gratis Hmm, ya, yang namanya orang, yang iya, namanya manusia itu kan macam-macam ya. iya. Ya, sebagian besar itu pengguna puas dengan aplikasinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, ini bisa dilihat di situ ada sekitar 3.250-an ulasan lah ya. 4,8% bintangnya. Oke, sepertinya saya habis ini mau mencoba, Pak. Silakan. Cuman ini udah Terus lama nggak teman-teman yang di update. rumah juga boleh ya? Silakan. Silakan kalau umpamanya ada yang masih bisa download gitu di situ. Iya. Nah, jadi mayoritas itu senang, mayoritas itu Mm-mm. happy gitu ya. Tapi yang namanya manusia tetap aja ada yang tidak puas. Dan itu bikin sedih. Kalau maunya lihat di situ ya, Mm-mm. ada yang bintang 1, sangat tidak praktis dan sangat sulit diaplikasikan. Wah, Alih-alih mau belajar Al-Qur'an malah jadi stres, ada gitu bikin loh, sedih gitu. kenapa dia stres? Nah, nggak Mungkin dia tahu. ada masalah pribadi. Mungkin, cuman kan yang namanya developer kan jawabnya ya yang baik gitu ya. Iya, iya, Alhamdulillah, betul. terima kasih sudah bersemangat menghafal Al-Qur'an dan seterusnya gitu ya. Ngomong kalau umpamanya nggak ada panduan, padahal ada panduannya di situ Oh, udah diberikan gitu. Tapi ya yang namanya user itu kan kita nggak bisa nyalain user, tuh, nggak bisa ngontrol juga ya, Pak nggak ya? bisa ngontrol user. Hmm. Jadi kalau umpamanya kita ada seperti ini ya anggap aja ini hidayah. Anggap aja masukan gitu Hmm. buat kita gitu. Walaupun mungkin ada masukan yang ngeselin, tapi ada yang cukup membangun seperti ini. Kalau seperti ini sebenarnya saya sudah membuatkan panduannya. Tapi Hmm. ternyata si user ini ya Hmm. mungkin sebagian kecil dari keseluruhan user itu tidak bisa menemukannya dengan Oke. mudah. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya quality assurance. Nah, Oke. jadi harus dites dulu. Bahkan software yang sudah dites pun itu mungkin saja user itu masih mengalami Iya. kesalahan Jangankan penggunaan itu. software, Pak, kita kalau beli barang elektronik gitu ya, Heeh, kan ada manual book-nya, saya nggak heeh. pernah baca loh. Iya Nah, kan? itu. Kayak misalkan udah excited duluan gitu ya, kita misalkan Heeh, beli HP gitu kan, heeh, atau misalkan apalah produk apapun kan biasanya heeh. ada manual book-nya. Itu saya rata-rata tuh langsung coba Langsung nyari ya. gitu ya, langsung nyobain langsung gitu ya. Iya. Dan kadang memang suka dongkol sendiri, gimana sih cara makainya gitu. Akhirnya memang harus dibaca-dibaca Dibaca dulu juga, kan. Nah, betul. itu. Tapi makanya sebenarnya yang namanya manual book segala macam ini sebenarnya hanya apa namanya tambahan. Hmm, Sebenarnya utamanya itu seharusnya kalau umpamanya kita bisa membuat UX yang baik, ya, ya membuat software yang istilahnya quality check-nya itu udah pas, hmm, seharusnya itu ya sebagian besar pengguna itu bakal puas. hmm. Walaupun pasti sebagian kecil itu juga pasti ada Ya yang nggak kita puas tidak bisa juga. memuaskan semua orang sih ya. Betul, karena ada juga yang kayak gini misalnya ya. Hmm, Nah ini,
jelek, suka putus-putus, padahal jaringan bagus saat milih opsi dan seterusnya. Apakah ini salah developer? Waktu saya cek, kalau umpamanya di Google apa namanya, ada yang namanya Google App Console di situ. Jadi kita bisa mantau monitor performa dari aplikasi kita. Oke. Ternyata rata-ratanya itu ya, yang dia itu jelek, putus pada jaringan bagus itu cuman 1 untuk HP yang sama. Jadi ada 9 yang install di sini, cuman 1 yang Oke. protes. Nah, itu berarti salah siapa? Nah, Ya betul juga ya. nah itu. Jadi pengguna lain Kan nggak masalah. kesempurnaan hanya milik Allah, Pak. Nah, itu. Makanya walaupun kita udah sesempurna apapun membuat software, se-bugs free apapun, tetap aja ada yang namanya entah faktor X, entah manusianya, entah mungkin device-nya. Cuman kalau mau dilihat di sini kayaknya device lain nggak ada masalah, ya mungkin di device ini si orangnya ini ada bloatware misalnya. Nah, bahkan ada yang kayak gini nih. Apa Ada tuh? yang nulis bagus tapi bintang 1. Gimana coba? Oh, Gimana aduh. coba ini? Aduh. Speechless saya. Nah, makanya itu user itu ya seperti ini. Jadi ini yang pengen saya sampaikan itu teman-teman. Sesempurna apapun kita membuat aplikasi, sesempurna apapun kita membuat software, tetap aja ada faktor X yang seperti ini. Gitu. Ya. Dan ini nggak bisa kita pungkiri. Tapi tetap aja yang namanya software quality assurance itu tetap diperlukan. Untuk apa? Untuk ya tadi dari berapa ribu tadi? 2.000. 3,2 ya 3,25 ribu paling enggak yang enggak puas itu sedikit gitu Ya, ya, yang puas itu banyak, yang itu yang kita kejar gitu. Nah, betul. kita nggak perlu overthinking dengan ada yang nulis bagus tapi bintang Itu mah 1 gitu. kerikil-kerikil aja lah ya, Pak, ya. Nah, gitu. Makanya kita butuh yang namanya belajar software quality assurance. Nah, kalau kita berbicara tentang software developer life cycle atau SDLC, yang namanya SQE atau di sini itu testing, itu biasanya setelah implementasi. Oke. Nah, jadi kita ke belakang sedikit ya, apa namanya, ke materi software engineering. Saat permintaan masuk itu kan kita analisis. Nah, kita analisis kemudian requirement-nya itu apa, kemudian apa namanya, ada requirement itu biasanya dibagi 2 tuh. Ada functional requirement sama non functional requirement. Nah, itu kita analisis nih. Dari situ kita breakdown, kita buat yang namanya backlog biasanya. Kalau umpamanya di putih kita kenal yang namanya backlog. Backlog itu adalah aplikasi itu bisa A, bisa B, bisa C, bisa D. Oh. Nah, atau istilahnya itu fungsional. Hmm. Kalau dokumennya namanya itu biasanya SRS, Software Requirement Specification, Specification. ya betul. Nah, tapi kalau umpamanya di putih, kita ada yang namanya SDKPL, apa namanya? Si software develop saya lupa deh. Iya. Pokoknya perangkat lunak sistem desain dan kebutuhan perangkat lunak. Nah itu Oke. SDKPL. Nah, itu. Jadi itu kita analisis, kita masukkan ke sana semua. Biasanya kalau umpamanya kita tergantung kita SDLC-nya itu menganut mazhab apa kalau umpamanya kita mengembangkan ya. Ada yang mazhabnya itu waterfall, Ya, ada agile, ada iteratif, ada betul. incremental, ada scrum segala macam. Nah, kalau umpamanya scrum, biasanya istilah backlog ini seringkali ada di scrum. Nah, kalau umpamanya di scrum kan ada iterasi seperti itu kan. Nah, itu nanti yang diiterasi itu adalah kebutuhan yang ada di analisis ini. Nah, biasanya ada template as a bla bla bla, I want bla bla bla, so that bla bla Oke. bla. Jadi sebagai user misalnya sebagai seorang dosen misalnya, saya ingin bisa ngecek nilai. I Oke. want bla bla bla. So that jadi saya bisa merekomendasikan anak wali saya untuk mengambil mata kuliah. Jadi itu as Oke. a bla bla bla, I want bla bla bla, so that bla bla bla. Nah, itu framework kita Oh, membuat analisis untuk kebutuhan itu. Nah, nanti dari kebutuhan itu kita turunkan jadi nanti ujung-ujungnya nanti ada yang namanya test case. test case, Nah, test betul. case di akhir-akhir nanti. Nah, setelah kita analisis kemudian yang namanya kebutuhan itu kita lakukan perancangan. Nah, perancangan kita lakukan desain, baik itu desain itu low fidelity yang kerangka-kerangka wireframe seperti itu maupun high fidelity. High fidelity itu yang sudah mungkin teman-teman yang di sini atau concern ya fokus di bidang UX mungkin ya yang Figma-Figmanya segala Iya. macam itu high fidelity-nya gitu. Nah, kemudian setelah itu kita teruskan ke fase implementasi.
Nah, di-coding istilahnya, di-coding, kemudian di apa namanya, ya sebuah kebutuhan itu di-address segala macam, kemudian komunikasikan ke user. Kalau umpamanya Scrum, biasanya setelah di-coding jadi prototype, komunikasikan ke user, nanti dapat feedback dan Hmm, seterusnya. Nah, kemudian setelah jadi biasanya kita lakukan testing. oke. Nah, disinilah peran software quality assurance itu apa namanya, Butuhkan. dibutuhkan itu di sini, di fase testing ini. Nah, nanti di sini kita akan bahas dalam itu, fase-fase testing di sini dan beberapa pengalaman saya. Hmm, Nanti tidak hanya yang pengalaman tadi ya, pribadi di apa namanya, Android apps tadi, tapi juga nanti ada beberapa project saya sharing oke. di situ. Nah, setelah selesai dites, kemudian kita deploy. Nah, kalau deploy itu kalau sekarang itu ya di-install di servernya Oke. kita. Nah, itu. Kalau umpamanya kita web ya kita istilahnya kita hosting lah, Mhm, ya kita pasti. hosting gitu. Atau kalau umpamanya kita desktop ya kita install di PC-nya PC-nya. user. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fase maintenance. Ini fase opsional, tapi kalau umpamanya biasanya pengembangan perangkat lunak ini menjadi wajib. Hmm, Terutama kalau umpamanya kita itu in-house development ya kayak di Putih itu kan mhm. in-house development buat aplikasi untuk diri kita sendiri. Oh, Nah, itu makanya fase maintenance, bahkan fase maintenance-nya itu biasanya kalau project eksternal itu ada jangkanya, mhm. kalau di Putih itu nggak ada jangkanya, Lifetime. lifetime, kita garansinya seumur hidup. Garansinya seumur hidup, tidak boleh tidak itu mah. Itu beratnya itu. Nah, di sini saya mau cerita awal-awal saya kenal Hmm. sama software quality assurance. Jadi waktu itu saya masih kuliah, bener-bener masih kuliah, masih unyu-unyu lah gitu. Saya Astagfirullah. masuk 2006. Oh iya? 2006 apa STT Telkom STT dulu. STT Telkom. Telkom. Nah, pada tahun kedua saya itu tiba-tiba sebenarnya bukan tiba-tiba sih, saya minta apa namanya, kakak tingkat Mhm. saya waktu itu karena saya waktu itu mikir gitu, kalau umpamanya saya cuman kuliah pulang nggak bakalan berkembang gitu. Iya, Nah, makanya saya minta men-challenge diri sendiri men-challenge gitu. diri sendiri, cari kakak tingkat yang dia itu kerjaannya proyekan. Oke. Nah, saya datengin kakak tingkat itu, kebetulan saya dari Jogja kan, kakak tingkatnya itu dari Jogja juga, satu alma mater. Jadi Oke. saya ngomong gitu, "Mas, kalau umpamanya ada kerjaan ajak dong," gitu. "Nggak Mhm. usah dibayar nggak apa-apa, yang penting dapat Dapat pengalaman." pengalaman. Nah, waktu Tapi kalau itu dibayar syukur dong. ya alhamdulillah, tapi kebanyakan ya project pertama sih 2M waktu itu. Makasih. "Makasih Mas," gitu. Oh, makasih. Saya M doang berarti. Oh, Makasih ya. Mas, ya. Makasih Mas. Makasih. Oke. Nah itu, jadi tahun 2007 waktu itu saya diajak oleh kakak tingkat, ya waktu itu, kakak tingkat 2 tahun di atas kalau nggak salah. Hmm. Nah itu Mamil namanya Mas Mamil diajak ke Telkom. Nah Oke. waktu itu namanya masih Telkomnet Instan. Bukan yang 0809, Nah itu 08, 89 09, 4 kali, 94 itu kili. booming banget di masanya beneran deh. Itu wah pasti nggak relate kan? Oh, enggak. Ini temen kan kalau Sebenarnya papanya punya 2007 tuh sepertinya mereka baru pada lahir gitu nggak sih? iya kayaknya. Jadi di sini, kalau dulu itu kalau kalian tahu, kalau sekarang namanya IndiHome ya. Ini home. Dulu namanya Telkomnet Instan. Oh ya Dari ampun. dulu itu kalau umpamanya kita ngenet, tiba-tiba ada telepon masuk, internetnya putus. Putus, ya betul. Kalau sekarang udah beda jalurnya ya. Heeh. Kalau dulu satu jalur gitu. Nah, waktu itu sebenarnya sudah mulai bibit-bibit IndiHome. Dulu namanya bukan IndiHome, Speedy. Speedy, Nah, Speedy kan ya. tuh. Nah, tapi waktu itu Speedy mau masuk, mereka itu mengalami kesulitan performa. Oke. Jadi waktu itu, Speedy itu kalau nggak salah di-hit 800 orang itu udah down. Wow. Jadi Speedy itu ternyata waktu awal-awal kemunculannya itu istilahnya nggak robust. Nah di situ. Mhm Nah mhm. di situ saya masuk Mhm. sama kakak tingkat saya. Waktu itu ke Telkom, masih ingat ke Telkom Mhm. Japati, Ya. RND-nya waktu itu. Nah di situ langsung dihadapkan dengan diminta untuk, apa namanya, ngedebug. Hmm. Jadi kenapa kok apa namanya software yang harusnya ini bisa di-hit waktu itu minimal itu berapa ya 30.000 kalau nggak salah, tapi Wow, 800 aja udah down. Nah, jauh banget ya? makanya di situ Heeh. kok aneh gitu. Kemudian kita trace, yang Mhm. kita curigai waktu itu pertama kali struktur dari database-nya. Jadi Mmm. waktu itu kami minta struktur dari database-nya. Tapi nah ini waktu itu langsung di-print sama apa namanya orang Wow. Telkomnya, di-print semua. Kita udah
curiga nih, ini kenapa print-nya nggak kelar-kelar ya? Gitu. Hah? Berarti di print itu nggak kelar-kelar gitu. Kenapa ya ini? Nggak udah, nggak apa-apa Alfian, tungguin aja. Oh ya, tungguin. Setumpuk dong. Wow. Nah, setelah itu IRD-nya itu, kita minta IRD deh, setumpuk. Nah, setelah itu kita tata IRD-nya. Duduk, bener-bener 16 kali berapa ya? 16 kali 10 A4. Hah? Jadi IRD-nya itu ada berapa ratus tabel di situ. Kita pantengin. Itu apa ya? Lah itu kerjaan 2M pertama saya itu. Ya Nggak Allah. dibayar tapi kita harus mantengin kayak gitu sampai malam. Berarti harusnya 3M, Masya Allah. Iya, Makasih Mas Mas. gitu. Karena itu sangat luar biasa ya. Iya gitu. Cuman ya nggak apa-apa lah itu kerjaan pertama ya pengen Mhm. pengen dapat pengalaman. Sekali nyari pengalaman pertama kali udah Langsung first dapat ya kan. experience udah luar biasa ya. Aduh. Jadi mentalnya udah ini dong. Iya di situ. Tapi ya pertama langsung jiper juga di Oh situ. iya Aduh bener. gitu. Cuman Kena mental disemangati. ya. Kalau dikena mental, cuman disemangati sama kakak tingkat di situ langsung kita stres. Nah, akhirnya kita nemu masalahnya. Oh. Ada satu couple tabel yang seharusnya itu bisa dioptimize. Ya, jadi kita lakukan mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah normalisasi. Ah Nah, iya. di sistem basis data lah. Nah, Iya. kita lakukan denormalisasi. Nah, Oke. ini kuncinya di sini. Jadi, teman-teman, nggak semua yang kita dapatkan di kuliah itu kalau umpamanya kita implementasikan di dunia kerja itu langsung fit. Oke, Ya, ngerti. bahkan kita butuh istilahnya anti pattern dari apa yang kita dapatkan di kuliah. Oh, ngerti. Jadi kalau di kuliah kita kenal normalisasi, nah Iya. normalisasi itu punya kelemahan. Hmm. Kalau umpamanya tabelnya itu sudah terlalu dalam, ya dia performanya itu bakal jelek. Nah akhirnya yang Oke. kita lakukan apa? Malah kita duplikasi. Wow. Yang harusnya nggak boleh duplikat, malah kita duplikasi segala macam untuk performa. Jadi beberapa coupling tabel itu benar-benar kita denormalisasi, akhirnya bisa ngebus. Dari awalnya 800, waktu itu jadi 3.000-an kalau nggak salah. Jadi 3.000-an, Udah lumayan udah banget lumayan itu. banget di situ. Terus kita naikin, kalau nggak salah dalam waktu 2 mingguan kita bisa tembus 10.000 concurrent Wow. user waktu itu. Jadi itu adalah ya pengalaman QA pertama saya. Jadi nge-QA database waktu itu. Wow. Saya dulu Udah emang denger database aja udah itu. kebayang itu ya. Iya itu. Tumpuk data yang Tabel itu emang sebanyak itu. Emang bahkan teman-teman tahu nggak tabel di putih itu ada berapa? Wah. Di kita itu ada berapa? Ada 900 tabel. Igratias itu tabelnya 900, Pak. 900 tabel di Igratias. Iya, bayangin seberapa kompleksnya itu kan. Ya. Nah, ini pengalaman saya di Telkomnet Intan sepertinya membantu saya untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman Jadi ada bayangan lah ya. Jadi membuka mata gitu ya. Iya gitu. Karena kalau umpamanya kita jadi database master, database admin, itu pertama kali yang perlu kita kuasai itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena ngelihat tabel biasanya orang itu udah panik duluan. Karena sebanyak itu, korelasinya seperti itu. Orang yang nggak biasa ngelihat relasi tabel, biasanya mereka udah Mas gak kaget dong dengan anak-anak sekarang yang dikit-dikit healing gitu? Waduh. Gimana ya? Kayak 10 tabel gue butuh healing nih. Waduh. Itu kayak 800, 900 tabel tuh kapan selesai? Makanya itu mau healing berapa kali itu. Iya benar, hilang mungkin gitu ya. Nah, di situ adalah pengalaman QA pertama saya. Jadi nggak QA SPD waktu itu. Nah, disitulah SPD itu mulai naik dan akhirnya sekarang rebranding jadi IndiHome di situ. Itu tahun 2007. Nah, kemudian dari pengalaman itu ternyata itu membawa saya untuk mendapatkan proyek-proyek selanjutnya. Nah, ini akhirnya 3 tahun kemudian di mana saya itu lulus, ya bahkan sebelum lulus saya mendapatkan pekerjaan di Telkom juga. Jadi ada proyek di Telkom, namanya Telkom Integration Project. Di sini saya harus mengintegrasikan 4 sistem utamanya Telkom. Sistem hardware-nya dan network-nya Telkom namanya Tenos. Tenos itu Telkom Network OSS. Bukan yang gini. Bukan, itu Thanos. Mirip ya. Jadi semua BTS di Indonesia, semua software server itu di manage-nya itu di Tenos itu. Nah, database-nya itu pakai Oracle. Nah, kemudian
Telkom itu juga punya yang namanya TIPS. TIPS itu Telkom Billing System-nya. Telkom Billing System. Telkom Integrated Billing System kalau nggak salah, I-nya integrated. Nah, itu database-nya pakai Oracle juga. Kemudian Telkom juga punya TREMS. TREMS itu adalah kayak CRM untuk third party yang gede-gede. Jadi Telkom kan pelanggannya itu kan ada yang dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya, terutama yang jaringan segala macam. Itu CRM-nya itu manage di TREMS. Sama satunya itu Tickers. Tickers itu adalah CRM tapi khusus untuk pelanggan retail. Jadi kalau umpamanya kita IndiHome segala macamnya itu manage-nya itu di Tickers itu. Nah, kerjaan saya itu di tengah-tengah. Bagaimana mengintegrasikan yang tadi Tickers dan TREMS itu pakai SAP. Nah, Tenos dan TIPS tadi itu pakai Oracle. Nah, saya di tengah-tengah situ. Untuk apa? Mengintegrasikan agar keempat sistem gede ini. Pemersatu. Ya, pemersatu. Pemersatu, Bang. Pemersatu. Jadi belum apa-apa saya udah jadi Pak Comblang gitu. Iya benar. Comblang gitu. Sangat berat sekali ya. Ya, makanya nyatuin sistem gede aja saya bisa, apalagi nyatuin hati kamu. Ya Allah. Coba di sini nanti mungkin ada yang pertanyaan yang mau nyari jodoh ya Pak. Gitu. Terutama yang servernya pengen dijodohin ya. Oh iya, satu. Kalau yang nggak satu server Pak gimana? Waduh, itu agak susah tuh. Nah, di sini saya menggunakan web methods. Nah, web methods itu juga sama. Jadi dalam kita mengintegrasikan software, kita juga harus tahu yang namanya bug-nya, kemudian yang namanya quality-nya, test case segala macam. Yang pertama kali saya minta waktu saya mengintegrasikan itu adalah proses bisnisnya. Proses bisnis dari masing-masing software itu. Bahkan tapi yang saya minta itu bukan proses bisnis keseluruhan, yang kecil-kecil dulu. Saya kalau keseluruhan nanti pusing. Jadi awalnya itu oke lah, yang PO dulu misalnya proses order. Seperti apa? Jadi dari Tickers misalnya pelanggan retail itu kan biasanya kita minta langganan itu di Tickers. Kemudian setelah langganan aktif kan, dia bakal ke Tips. Billingnya diaktifkan. Nah, setelah billingnya aktif, dia bakal ke Tenos untuk apa? Untuk mengaktifkan jaringannya. Nah, itu kerjaannya seperti itu. Di tengah-tengah, kami menggunakan middleware yang namanya web methods di situ. Nah, itu peran QA itu juga penting banget. Bayangkan 4 sistem yang mereka itu sudah kerjanya itu sendiri-sendiri, masing-masing harus disatukan. Itu kalau umpamanya quality assurance nggak kuat, itu nggak bakalan bisa integrated. Itu adalah pentingnya quality assurance adalah salah satunya agar bisa integrasinya antar sistem itu smooth. Di situ. Jadi quality-nya itu harus kita jaga. Itu tahun 2010 waktu itu. Ini udah mulai dibayar nih. Walaupun kecil. Segala sesuatu harus dimulai dari kecil dulu. Iya, dan ini saya masih ingat kan di Japati saya ngekosnya di Sukabirus, jam 7 berangkat pagi, jam 9 malam itu baru pulang. Belum ada Gojek. Belum aja Gojek dulu, wah motoran bolak-balik gitu. Dan waktu dihitung-hitung kok biaya transportnya jauh sekali, itu jauh. Itu salah itu. Ya, yang namanya mahasiswa nggak apa-apa lah, kan belajar. Fasenya masih itu ada ini belajar. Kan, ada funding kan dari orang tua. Nah itu, saya dari semester 4 itu udah nggak. Itu. Jadi saya dapat duitnya itu dari Ngasprak dulu. Dari Ngasprak, dari ikut kompetisi lomba segala macam. Saya dulu seneng banget ikut lomba tuh karena luar biasa. Dapat duit itu. Iya. Nah, motivasinya karena dapat duit ya. Karena kepepet aja. Iya. Orang Indonesia banget, the power of pepet. Yes. Nah, ini waktu itu, waktu lulus kan tahun 2010 di bulan Desember saya diminta jadi dosen. Nah, diminta jadi dosen di IF dulu, Fakultas IF. Nah, D3 Informatika dulu. Nah, kemudian setelah itu jadi dosen, tapi saya syaratnya harus lanjut S2 di Telkom juga. Makanya di Telkom tadi kan, di Telkom University S2-nya. Pure blood ya. Pure blood gitu. Bukan half blood. Bukan, tapi jadi half karena keluar jadi. Oh iya, Kewasidah. Nah, tapi ya karena udah kebawa dari mahasiswa dulu sering proyekan, akhirnya waktu jadi dosen pun gatel juga kalau umpamanya nggak proyekan keluar gitu. Karena ternyata proyekan di luar itu bisa di-share. Kayak ini saya sharing ke teman-teman itu hasil proyekan saya di luar gitu. Nah, akhirnya saya dengan teman-teman waktu itu mendirikan satu perusahaan. Microsoft partner, kami beri nama CodePoint Indonesia. Nah, di akhir itu bahkan bisa sudah sampai level silver waktu itu.
Codepoint Wow. Indonesia. Nah, ini saya sharing satu pengalaman saya waktu ngerjain klien saya itu Paninbank. Oke. Paninbank itu kantornya kalau di Jakarta itu di Sudirman, di Senayan, sorry. Senayan. Sampingnya Senayan City. Dekat Mall. Kemendikbud. Nah, itu. Oh. Nah, itu Paninbank. Waktu itu tahun 2014 itu pertama kali Paninbank membuat internet bankingnya. Oke. Nah, jadi Menarik ya, waktu Mas. itu divendorin dengan vendor asal Australia kalau nggak salah. Mhm. Nah, PM-nya itu orang Kanada, developernya orang India. Waduh, ini bukan hanya bahasa pemrograman, Iya, bahasanya juga udah macam-macam udah. iya, luar biasa Makanya itu. tantangannya ya. Jadi saya tiktokannya itu sama orang India itu. Wah, pokoknya setelah Nggak ikut proyek, geleng-geleng, Mas? nah itu setelah proyek itu saya ujet. Pegel di sana. Karena Ikut terus. udah gitu, saya lihat kemarin, geleng-gelengnya Yes sama geleng-gelengnya No sama Sama pola. itu. Oh, sangat tidak ambigu ya. Makanya itu. Tapi kata jadi ada developernya itu namanya Vsurf. Jadi Mhm. kalau orang India itu mereka itu punya nama India tapi juga punya nama barat mereka itu. Wih, Aja. nama panggung. Nama panggung, bener. Wah, luar biasa. Iya. Kalau Desi apa ya jadinya ya? Iya. Iya. Coba. Sebelum dikasih bikin sendiri Oh dulu iya, aja. bikin sendiri ya. Nah itu. Namanya Vsurf. Saya lupa namanya itu bla 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 Kumar siapa gitu. Tapi panggilannya itu Vsurf itu. Vsurf atau Vsurf itu. Nah, si Vsurf itu saya tiktokannya sama orang itu. Jadi dia itu benar-benar developer orang India untuk internet banking. Mhm. Nah, kemudian yang tiktokan sama saya, waktu itu pekerjaan saya sebagai Microsoft itu kita harus melakukan testing tapi menggunakan yang namanya Microsoft Test Manager. Nah, Microsoft Test Manager itu dia nggak stand alone di laptop, tapi kita harus membuat yang namanya test rig. Wow, apa Nah, tuh? test rig itu adalah apa ya? Kalau umpamanya kita bayangkan itu seperti virtual mesin di cloud, di Azure, yang virtual mesinnya itu tugasnya melakukan stress test untuk internet bankingnya ini gitu, Panin. Oke. Jadi kita buat beberapa VM lah di luar untuk nembak si internet bankingnya ini. Intinya untuk mensimulasikan kalau si internet bankingnya ini bakal dihit sama banyak orang. Iya. Nah, itu si test rig-nya itu. Namanya Azure Test Manager. Oh. Dulu itu satu banding sama Microsoft Visual Studio Ultimate. Jadi waktu itu kan kalau yang namanya Microsoft Partner kan bantuin Microsoft jualan. Betul. Nah, salah satu cara bantuin Microsoft jualan itu proof of concept. Kemudian kalau umpamanya ada project seperti ini tuh harus ditangkap gitu. Jadi yang bayar saya itu Microsoft, bukan dari Paninnya. Iya, oh. Nah, jadi Paninnya itu bayar ke Microsoft itu dengan membeli produk Microsoft. Ngerti. Nah, Kayak afiliator. Bukan affiliate ya? Beda ya? agak beda. Oh, agak beda. Kalau afiliator kan sales aja. Oh iya sih, betul. Nah, kalau sales saja afiliator, Microsoft ada namanya evangelist. Nah, evangelist itu marketernya Microsoft yang ngerti teknis itu namanya evangelist. Oke. Nah, tapi evangelist itu masih di dalam organiknya Microsoft. Nah, kalau kami itu di luarnya. Jadi kayak benar-benar perusahaan di luar Microsoft. Oke. Microsoft partner di situ. Oh iya. Jadi kalau umpamanya ada project POC, ada project testing seperti ini itu dilempar ke kami, project training. Nah, itu dilempar ke kami. Nah, waktu itu ada project gitu, Mas. Nah, pihak ketiga. Iya, betul ya. Benar. Nah, jadi dilempar ke kami melakukan testing di sini. Waktu itu selama saya masih ingat pokoknya ini itu saya paralel sama Project Kompas waktu itu. Tahun 2014 kan Prabowo Jokowi jilid pertama ya. Iya. Nah, 2014. Nah, yang bikin quick count-nya Kompas itu kami. Oh, saya juga bikin gamifikasi ya, Mas, tahun segitu. Oh iya. Di Kompas. Di ITB tesisnya itu tentang gamifikasi kan. Cuma si gamifikasinya itu jadi dilempar-lempar ke berbagai isu gitu. Kalau Bu Riza yang ketua prodi FLA itu dia di kesehatan. Kalau saya nih karena nggak tahu ya, karena nggak kebagian kelompok atau apa, itu saya anggap saya ini nggak tahu sial, nggak tahu blessing in disguise, kenapa jadi ngurusin demokrasi? Nah, mirip-mirip. Iya. Dari tahun itu juga. Oh. Jadi kalau umpamanya waktu 2014 itu nonton Kompas TV, jadi aplikasi yang disentuh-sentuh yang di layar gede itu sama mas mbaknya presenternya itu yang buat itu kami.
Luar biasa loh. Nah, itu paralel sama Panin Bank ini. Jadi kita ke Senayan, Wow. ke apa namanya, di Palmerah kan Kompas. Senayan, Oh. Palmerah kayak gitu. Jadi Wah, anak itulah. nongkrong Jakarta ya, Nah, anak itu. hits waktu itu ya, Makanya. Alfian Dan luar masih biasa. harus ngejar S2. Kan Oh itu paralel iya, S2. bener. Wah, itu pusing lah waktu itu. Cuman serunya di situ. Nah, waktu itu kembali lagi kayak tadi ya, kami buat restrik di situ untuk nembak si internet banking pertamanya si Panin ini yang dibuat oleh orang luar, tapi yang ngetes itu kita itu orang Betul. Indonesia, karena mereka nggak percaya kalau yang ngetes mereka juga gitu. Iya. Jadi harus external party kan ya di situ. Nah, waktu itu Microsoft menunjuk kami. Nah, ini saya tunjukkan contoh report kalau umpamanya kita melakukan testing. Oke, Nah, kita waktu lihat itu. ya. Nah, ini saya ambil nanti hari pertama dan hari kelima. Wow. Nah, jadi selama 2 bulan saya kasih contoh aja hari pertama dan hari kelima. Selama 2 bulan Anda menangani seperti ini. Yes, yes, kita nembak Iya, terus aja. iya, setiap hari ada masalah ya? Iya Oh gitu. gitu. Wah, pokoknya tugas saya itu nembak gitu. Untung Tapi belum ada istilah overthinking ya? nah, Kalau sekarang kan udah overthinking banget. wah, kalau dulu overthinking nggak makan. Oh iya benar. Jadi ini objektif pertama saya yang pertama kali saya buat. Tugas saya itu untuk ngetes non-functional transaction justru malah. Jadi login dan logout dengan maksimum number itu 3.000 user in concurrent. Jadi itu adalah apa namanya kayak titipan dari Panin. Pokoknya login sama logout paling enggak 3.000 dulu lah. Ya itu untuk step yang pertama. Jadi objektif pertama kami hari pertama itu clear. Pokoknya sistem harus bisa di hit 3.000. Nah, kemudian yang kami lakukan apa? Melakukan breakdown. Proses seperti itu. Ternyata waktu kami lakukan secara manual, nah ini hasilnya. Jadi dari blank page ke home page ya, itu 3,72 second. Kemudian dari home page itu ke login page 1,46 second. Kemudian submit password itu 4,06 second. Kemudian logout itu 1,42. Tapi ini adalah posisinya single access. Jadi nggak ada yang akses kecuali saya sendiri. Wow. Nah, di sini udah ngerasa nih kok lumayan lama gitu. Betul. Nah, ini udah kayaknya 3.000 Nunggu 4 nggak detik mungkin. aja kayak Iya, iya kan? karena kalau umpamanya dalam UI itu batas kesabaran manusia itu 3 detik, Pak Nu. Oh. Itu bukan setipis tisu lagi ya, Pak? Karena dan makin kesini itu makin cepet loh. Iya. Berdasi loh. Bahkan fokus manusia aja itu sekarang itu lebih rendah daripada ikan mas. Iya betul. Iya kan ya? Betul. Ikan mas gitu. Ikan In the mas blink itu of eyes. yes, Iya kan? itu. Makanya sekarang yang viral itu kan yang seneng yang digandrungi sama orang-orang kan video pendek. Ya, Bukan betul. YouTube yang 2 jam, sejam Bukan. tuh nggak betah itu udah. Nah, Langsung ini ke intisarinya gitu ya yes. orangnya. Apa sih ini di sini gitu. Nah, ini juga waktu kami lihat kenyataan seperti ini, wah ini kayaknya nggak banget nih gitu. Maksudnya login homepage yang nggak ada apa-apanya saja masa 3 detik 3 lebih. detik. Bahkan ini kami ngaksesnya itu di Panin loh waktu itu loh. Oh. Artinya ini internal. Ya, ngerti. Gitu kok selama ini. Nah, kemudian tapi nggak apa-apa lah. Pokoknya show must Apalagi go yang nggak on. dapat sinyal mungkin ya. Nah, 2 itu. hari mungkin. Itu 2 hari. Ya mungkin juga 2 hari ya. Internal aja 3 detik gitu. Iya. Nah, ini breakdown-nya itu ya. Blackpink ke apa namanya? Display 3 sampai username segala macam dan seterusnya. Nah, ini adalah benar-benar ini teman-teman kalau umpamanya kita sebagai QA itu enggak hanya ngetes dia works apa enggak. Tapi seberapa works aplikasi itu gitu. Jadi jangan ini berhasil ini enggak. Biasanya kalau umpamanya di buku PA kan gitu. Iya, cuma Sukses, berhasil aja enggak gitu. Nah, sebenarnya waktu itu juga diperhitungkan. Iya. Nah, ini juga apa namanya sesuatu yang penting juga. Makanya kita langsung buat. Karena ini enggak mungkin langsung 3.000, kita buat yang namanya regression testing. Nah, regression testing itu kita ngetesnya itu sedikit demi sedikit. Bertahap. Oke. Di situ. Jadi nggak langsung 3.000 tapi kita mulai dari 10, 20, 50, 100 dan seterusnya sampai 3.000. Untuk tahu sebenarnya seberapa kuat ini sebenarnya servernya, aplikasinya itu seberapa handal di situ. Dan think time itu berarti jarak antar kan tadi ada ini ya ada 4 step. Ya, ini yang kita jalankan 4 step ini login sampai logout. Nah, think time itu adalah waktu untuk berpikir dari
yang pertama ke kedua ketiga dari antar Oh. step itu think time namanya. Nah, Mhm. kalau manusia biasanya ada sekitar berapalah detik gitu ya atau Mhm. milidetik gitu. Cuman di sini kami asumsikan nggak ada think time. Zero dulu. Oh. Zero dulu. Jadi setelah klik 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 klik, klik kayak Iya gitu. iya iya, tanpa jeda gitu ya? Tanpa jeda. Nah, waktu itu kami menggunakan Microsoft Test Manager yang test rig-nya itu kita taruh di atas tadi. Dan 10 user ini kami simulasikan kalau nggak salah dengan sampai 3000 itu dengan kalau nggak salah 20-an VM waktu itu. Mmm. Saya masih ingat pertama kali saya dikomplain sama Panin gara-gara tagihan seharinya itu 40 juta. Sehari Sehari tagihan apa? ke testing doang. Ya Allah, Kayak itu gitu 40 juta gitu. Tapi luar habis itu biasa. enggak itu ya apa namanya nggak boleh. Oke, kami optimas akhirnya bisa nurun kayak gitu. Nah, itu juga kerjaan tester gitu. Iya, Jadi kalau umpamanya harusnya dinegosiasi kalau misalkan nggak mau 40 jutanya mendingan buat honor saya ya gitu gitu. kan. Win-win. Iya, Nah, itu win-win enaknya gitu. solution. Nah, kemudian durasinya kami set itu 5 menit karena Oke. kami anggap bahwa ini aja harusnya sekian detik gitu ya, 5 Karena belum menit ada cukup transaksi gitu. apapun kan dia Iya, cuma cuma login ngikutin ya. logout Iya. gitu di situ. Cek saldo mungkin. Bisa nih. Bisa. Bisa login, cek udah keluar lagi deh Keluar belum lagi ada. bisa. Nah, itu nanti hari kesekian juga kami cek saldo. Oke. Kita transfer. Itu kami Oh. lakukan semua tes itu. Nah, dan ini apa namanya distribusinya itu seperti ini. Ya, lo teskan karnya itu 10, 20 dan seterusnya, waktunya 5 menit, think time-nya itu recorded time. Nah, jadi enaknya di Microsoft Test Manager itu kita melakukan testing itu teman-teman kalau umpamanya pernah dengar Selenium itu kayak aplikasi apa namanya tester gitu, tapi bisa merekam apa yang kita lakukan di browser. Jadi kita tinggal Oh. klik direkam sama si Selenium itu. Nah, Iya. Microsoft Test Manager itu sama juga seperti tes Selenium. Jadi dengan kita Kayak screen recorder gitu? ya screen recorder, tapi dia bener-bener nangkep sampai objek-objeknya si Windows itu. Oh. Jadi misalnya kita ngeklik satu tombol, dia bakal ngerekam. Oh, nanti diklik tombol ini. Oh, nanti masukin apa namanya username ini, password ini dan seterusnya. Nah, waktu itu sebenarnya udah pakai token. Masih ingat nggak Bu Desi dulu kalau kita Iya iya. login internet banking kita ada token Iya gitu. iya, yang biru kecil Yang itu biru sih, iya. kecil. Nah, itu kalau umpamanya Panin itu warnanya abu. Abu Oh. bulat. Nah, itu kita bypass dulu. Jadi nggak pakai token itu, jadi login logout biasa. Oke. Nah, yang tester kita sebagai tester itu harus mikir yang seperti itu juga gitu. Nah, kemudian apa namanya kita apa namanya jalankan di situ, ternyata ada masalah. Nah, jadi di 5 menit itu ternyata waktu dia mulai error itu di 3 menit. 3 Ya, menit? 3 menit di mana user load-nya itu 1100 waktu itu. Dari targetnya itu 3000, ternyata di 1100 itu sudah error. Sudah ada error, ya. Dan value-nya itu 0,13 error per second. Nah, ini bisa kita apa namanya lihat di monitor di Microsoft Test Manager waktu itu. Kemudian start being rejected, di reject itu waktu 5 menit user load-nya 1550. Nah, ini namanya testing report. Jadi tiap hari saya nge-report kayak ini. Di akhir hari saya nge-report seperti ini terus. Ya. Kemudian, nah ini contohnya. Contoh hasil apa namanya dari Microsoft Test Manager tadi. Nih di sini kelihatan nih. Nah, time-nya itu 5 menit, usernya itu 1100. Nah, di sini mulai produce error. Nah, mulai miss di sini, mulai hilang di sini itu di 1550. Dia mulai up lagi di user 2000. Waktu apa namanya? Di sini artinya apa? Nah, kita sebagai seorang tester itu enggak cuma mendeliver ini ke developer, enggak. Kita juga harus punya initial analysis. Nah, jadi waktu itu sebagai initial analysis kami, ya, kami memutuskan ini kenapa dia bisa up lagi karena resource-nya yang awalnya itu dipegang sama server itu udah kerilis. Nah, udah kerilis akhirnya dia bisa apa namanya megang lagi. Cuman begitu dapat 2000 dia langsung down lagi. Nah, itu kan pendek banget kan 2000-nya itu. Nah, yang seperti ini. Jadi existing connection was forcibly closed. Ini mohon maaf bahasa Inggris ya karena laporannya buat orang India. Gak Hindustani aja gitu bahasanya. Makanya di sini itu apa namanya kemudian di sini ada apa namanya kayak blip lah di situ. Sempat connect dikit tapi habis itu close. Nah, itu udah tanda-tanda kalau servernya nggak kuat. Nah, waktu itu
kami usulkan load balancer. Kalau umpamanya seperti awalnya itu belum ada load balancer, kami Hmm. usulkan lah. Kalian punya waktu itu Panin itu punya 2 DC ya data center sama 2 data recovery center DRC. Nah, load balancernya itu ada 1 2 3, ada 3. Load balancer induk sama load balancer untuk DC dan DRC waktu itu. Nah, ternyata itu nggak cukup. Nah, kami Oke. usulkan di situ. Oke, antara kalian itu naikin DC, kalau enggak coba itu di-config ulang. Load balancernya di situ. Nah, kemudian kami juga ngusulin di situ network usage itu 30%. Nah, artinya kita mendiagnosis sistem itu hanya menggunakan 1 web server. Berarti Oh. nggak works itu load balancernya. Kan harusnya Oh. ada 2 tapi yang dipakai cuma 1. Betul. Nah, ini tugasnya tester juga. Jadi jangan nganggap kalau Waduh. tester itu ngetes berhasil udah selesai Saya gitu, pikir kayak Chef enggak. Juna gitu, tester makanan tuh kan enak gitu. Lah, Itu kayak aduh mumet banget ya saya mendengarnya ya. pusing makanya. Ya tugasnya tester tuh ini Ya gitu. Jadi ampun. pembeda antara tester pemula dan tester senior itu bukan tester senior itu menguasai banyak alat itu. Enggak gitu. Karena jam terbang. Bahkan Iya. sesimpel apapun, ini tools saya itu cuman Excel. Wah, Excel. Cuman bisa menyimpulkan seperti ini apa ya karena jam terbang. Kita itu tahu betul. aplikasi kalau Kayak simptomnya feeling-nya seperti itu. udah ini ya, Nah, udah udah klik aja tajam, lah di situ. heeh. Oh, ini pasti ini nih. Oh, ini pasti ini nih. Udah itu. Jadi Lama-lama jadi kayak peramal ya, ini kayaknya ini deh, gitu. makanya itu. Kemudian kita bahkan merencanakan besok network team going untuk make sure the distribution. Kita nyuruh bahkan di situ. Network team tes dong besok. Karena ini kan akhir hari ya. Nah, besok tolong network team itu cek di situ. Nah, ini yang kita berikan. Nah, ini contoh di tes day kelima. Baru 5 hari nih ya? Baru 5 hari. Gusti Agung, Ini tapi ujian berat sekali ya. 2 bulan 2 kami bulan. melakukan kayak gitu. Saya Nah, kayaknya bisa kurus nggak ya? mungkin. Bisa ya? Duh kayaknya saya kalau kurus bisa di Ini tahun 2014 nih waktu saya nih. Oh Oh iya, iya. iya. Penuh dengan penderitaan kayaknya ya? Iya bener, tekan banget wajahnya. Wajahnya penuh tekanan. Penuh tekanan dari situ tuh. Nah, ini hari kelima tadi tanya kan, cek saldo kan. Ini kami lakukan di hari kelima. Oh gitu. Jadi login logout, cek balance sama transaction history. Oh Nah, ya. kami naikin dari 3.000 jadi 4.000. Waktu itu user dengan 4 VM. Jadi 4 VM. Karena tadi 10 VM tadi dikomplain karena 40 juta, 40 juta ya? kami kurangi jadi 4 VM. Nah, kita simulat lah dengan 4 VM seperti apa. Nah, lumayan ya login logout kemudian segala macam. Kami naikin dari 50 bukan 10 lagi. Karena tadi itu kan 1.000 kan filenya. Kami mulai dari 50 aja lah, 50 ke 4.000. Bahkan untuk beberapa yang DR environment itu data recovery. Data recovery sama DCDR berarti data center data recovery. Jadi kan simptomnya tadi karena network kan. Jadi yang kami tes itu nggak cuma satu web. Kami 2 web lah, 2 web server lah di data center dan data recovery center. Jadi kami ngeceknya itu nggak itu, cuman benar-benar 2 di situ. Nah, kemudian ini summary-nya. Untuk warming up kami lakukan 10 user di 10 menit awalnya. Kemudian ada isu juga force close by host, kemudian network team, edge case dan seterusnya. Yang kayak gini ini yang dilaporin nanti. Jadi di akhir itu tiap hari, tiap sore itu kami presentasi di depan developernya itu. Ini temuan kami seperti ini, temuan kami seperti ini. Kami ngasih isu 1, 2, tes 3 was halt. Tes 3 itu yang ini tadi, yang transaction history. Ya. Itu nggak jadi. Kenapa? Karena transaksi kedua aja udah error gitu di situ. Transaksi kedua. Udah error yang tadi. Nah, makanya di situ. Nah, resultnya jadi Excel yang saya kasih ya. Nah, ini adalah contoh hasilnya. Cuman ini udah lumayan ya. Udah lumayan yang dari tadi, tapi malah lebih parah. Kenapa? Karena bahkan 1.000 aja nggak nyampe. Oh ya. Jadi kalau umpamanya dilihat di sini, dia bahkan mentok cuman berapa puluh itu di situ. Nah, itu hari kelima itu bahkan di sini saya pengen memperlihatkan kenapa saya ambil yang ini. Karena ternyata hasil tes di awal tadi itu nggak mencerminkan segalanya. Yang awalnya kita optimis 1.000, ternyata saat kita tes transaksi beneran bahkan berapa ini 200 aja nggak nyampe. Di situ. Makanya sangat sangat testing itu benar-benar sangat krusial di sini. Dan harus teliti banget ya? Yes, yo kan Panin udah bayar mahal Iya ke sih. developer yang dari Australia itu. Bukan India Iya.
apa namanya, perusahaannya dari Australia, Oh. PM-nya dari Oh, iya Kanada, iya 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 developer-nya iya dari iya iya. India. Itu pokoknya multi Iya, ras lah di situ. buset ya. Di situ itu. Nah, jadi kami di waktu itu servernya itu A5. A5 itu, nama servernya di Panin gitu. Mhm. Itu masih pakai apa namanya, AS400 namanya, Mmm. IBM AS400, kemudian codingannya itu masih pakai COBOL namanya. COBOL itu Oh, codingnya itu pakai layarnya itu, tahu command prompt kan ya? iya iya Yang iya. hitam itu. Iya. Nah, hitamnya itu jadi ijo aja itu. Berarti Hah kayak codingnya hah? Apa sih nah, jadinya? jadi codingnya itu udah kayak zaman dulu pakai C segala macam, Iya. yang layar hitam gitu. Mereka bener-bener tidak user friendly ya kalau Enggak, ngomongin user itu ya? itu. Makanya Mhm. kita itu bahkan sampai buat ngetesnya masuk ruangan server waktu itu. Mmm. Saya masih ingat seharian di ruangan server kan dingin banget itu. Itu Mmm. mirip sama ruangan server ini, tapi Iya. lebih dingin itu. Itu sepulangnya, sorenya, itu langsung masuk angin itu. Saya ngebayangin jadi ruang servernya ini kemarin Mission Impossible yang terakhir itu. Udah, ya Dingin itu banget itu ruang servernya. yang Aduh. tempur gelantungan di Iya pesawat itu, itu. aduh. Nah itu. Kemudian ada isu kedua. Nah ini transaction history-nya force close itu. Cannot complete dan seterusnya dan seterusnya. Ini kita masukkan ke situ. Kemudian face search tip itu ya si face Mhm search-nya orang mhm. India itu gitu. Jadi di sini bahkan kami itu smell something. Bahkan Mmm. kita nemu kalau umpamanya ada security hole di sana. Oh. Kami sebagai tester ternyata bisa nemu security hole. Security hole-nya dari mana? Dia itu make kalau umpamanya teman-teman pernah dengar itu CDN. CDN. Jadi CDN itu adalah server apa ya? Server caching, server Mmm. apa namanya? Penyimpan sementara Oke. yang bisa kita gunakan untuk mempercepat akses. Tapi CDN itu publik masalahnya. Oh. Ya, contoh misalnya kita bisa pakai CDN-nya Google. Mmm. CDN-nya Google untuk mempercepat load apa namanya gambar di Mhm web kita mhm. gitu. Tapi itu publik masalahnya. Kalau umpamanya publik, semua Semua orang orang itu bisa bisa masuk tuh, ngakses. heeh. Nah, ternyata developer-nya pakai itu waktu itu. Duh, Nah, udah itu gitu waktu kami laporin itu langsung kena dimarahin itu. habis-habisin Karena dari kan ini situ. kan datanya krusial ya, tadi kan uang Yes. banget soalnya ya. Yes. Jadi dia itu pakai 2 CDN. CDN untuk gambar, yang kedua CDN-nya untuk jQuery-nya. Oh, Nah, itu juga jQuery. bahaya. jQuery itu harusnya di-download Mhm. di host di private. Tapi ini Mmm. malah pakai CDN gitu. Alasan Oh, mereka, "Oh, kalau umpamanya nanti ada update biar kena update." Itu namanya bodoh. Waktu itu. iya, Ini buat bank lu. bener. Kalau umpamanya ternyata ada yang aneh-aneh di apa namanya, ada yang di GitHub, kemudian ada yang nge-push Iya, fungsi-fungsi yang enggak apa namanya, enggak aman, itu bakal kena itu. masuk apa, ini nggak ya, relate nggak ya sama, kasus-kasus yang sekarang tiba-tiba saldo nol gitu loh. Nah, bisa kayak gitu. Itu kayak banyak banget kan di TV kayak, ini dari sekian miliar tuh tiba-tiba saldonya nol tuh saya kebayang, "Lah, Nah, apa yang terjadi?" Gitu. itu. Kalau itu apa namanya, udah pakai makanya ini kalau umpamanya ada link-link aneh-aneh itu Mhm. jangan diklik itu. Bahaya di Ya, situ. Nah, ini juga sama ini. Hampir sama seperti kayak itu. bukti paket.pdf. Nah, jangan Saya serem sampai. banget tuh kalau kayak ada gitu-gitu, undangan gitu deh. Jangan jangan jangan. Nah, ini yang kita apa namanya, temukan. Mhm Jadi yang namanya tester itu tidak hanya ngetes, beneran ngetes fungsional. Yang mhm namanya security itu harus dites, non fungsionalitas performa itu juga harus dites. Ini namanya load testing. mhm Nah, load testing. Jadi seberapa kuat si server itu, menerima load. Nah, itu mhm. load testing di situ. Nah, kemudian, ada pengalaman lagi ini di tahun 2021. Mhm. Waktu itu habis Wow. Covid, Wah, iya. ada dengan BPH Migas waktu itu. Jadi BPH Migas ini keluhannya hampir sama seperti Telkomnet instan di awal. Mhm mhm. Jadi mereka itu punya dashboard. Mereka Mhm punya dashboard, tapi dashboard-nya ini lucunya sekali mereka klik pengen lihat nih, apa namanya, mhm. tampilannya seperti apa nih. Sekali mereka klik, mereka harus nunggu sampai 10 menit. Jadi waktu demoin ke saya, Mhm. ini serius bener-bener, waktu demoin ke saya mereka ngeklik, habis itu, "Yuk Pak, kita ngopi dulu." "Heh, kok ngopi? Bener Ngapa kan? nggak Bisa nunggu?" ngopi iya, bisa pesan seblak dulu tuh. Makanya kita keluar gitu, bikin kopi dan seterusnya, ngobrol-ngobrol, kita balik aja belum ke-load itu gambarnya. Kok bisa sih? Nah, ternyata waktu cerita-cerita, datanya itu data dari Pertamina. Nah, Mhm. Pertamina itu datanya itu stream, dia real time. Jadi Iya. data dari pipa minyak, Mhm. pipa gas, pipa itu kan data gede banget Mhm di mhm. situ. Makanya data yang gede tadi pengen ditampilkan, itu pakai Tableau.
tampilannya. Nah, Oh. dashboard-nya pakai Tableau. Nah, waktu kita cek ternyata masalahnya itu bukan karena datanya banyak, bukan karena pakai Tableau, ternyata database-nya yang bermasalah. Nah, Ya. lagi-lagi database. Kembali lagi ke tahun 2007 di mana kita ngecek Tabelnya itu berapa tabel, ya? wah banyak 10 banget. menit. Luar Nah, biasa. waktu itu sampai developernya yang harusnya itu udah close ya. Tapi untungnya ini dia kayak repeat order ya. Jadi Oh. developer yang dulu bangun ini itu bangun aplikasi barunya BPH Migas. Nah, minta tanggung jawab di situ. Ya. Bahkan sampai waktu itu kontraknya itu anggap bahwa itu Di hold. bukan malpraktek, apa Ya, namanya? mirip-mirip ya. Apa ya? Bukan prestasi. Bukan prestasi, Nah, aduh ya. bukan prestasi. Iya, iya, iya. Nah, bukan prestasi waktu itu. Gara-gara kesepil itu. Ya. Saya sepil ini developernya ini udah di itu aja. Nah, Itu developernya itu pun kena. by feeling, by feeling. Oh, ini developernya nggak bener nih. Nah, ya dari waktu itu dilihat dulu ini masalahnya di mana, ternyata di database. Mantengin satu-satu juga itu. Diklik Oh. klik. Oh, ternyata ini ada stored prosedur yang bermasalah, ada fungsi yang bermasalah dan seterusnya. Dan ternyata baru ketahuan kalau umpamanya waktu develop ini untuk satu aplikasi itu developernya beda-beda. Standarnya itu beda-beda untuk develop database. Ada yang prosedurnya itu masuk di database kan pakai Microsoft SQL Server ya. Ada yang logiknya itu masuk di webnya. Nah, ini kan perbedaan. Ini pasti developernya berbeda itu. Oh, Nah, ya ternyata waktu ampun. dicek benar developernya beda. Oh, pantesan Mas. Yang di list tender itu ada 40, tapi yang datang itu biasanya cuma 5 orang, 6 orang. Nah, karena ya kayak gitu. Nah, akhirnya dievaluasi vendor itu gitu. Nah, ini adalah database capacity planning tahun 2021. Bahkan di situ kami juga ngusulin sebenarnya langganannya BPH Migas itu nggak perlu setinggi itu, nggak perlu semahal itu. Langganan yang versi SQL Server rendah aja itu nggak apa-apa. Dan di situ saya sudah bukan Microsoft partner lagi. Oh iya. Jadi ngurangi pendapat Microsoft dikit nggak apa-apa lah. Dari situ. Nggak Nggak usah lah tinggi-tinggi pakai yang ini aja iya, gitu. Cukup ya. Cukup karena masalahnya itu bukan di servernya, bukan langganan servernya yang kurang tinggi, tapi di database-nya yang kurang optimize. Nah, itu semua itu adalah pengalaman-pengalaman yang saya bawa akhirnya waktu saya jabat jadi manajer di Putih. Wow. Nah, akhirnya di Putih itu adalah pertama kali kita itu punya quality assurance. Sebelumnya nggak pernah ada. Waktu zamannya siswa itu nggak ada. Iya, kebayang ya. Yang namanya QA segala macam. Jadi kebayangkan kalau umpamanya Gracias ada bug, banyak error segala macam. Ya karena nggak ada waktu untuk melakukan checking. Iya, betul. Karena nggak ada yang dedicated khusus untuk menjadi tester. Nah, akhirnya waktu saya masuk, yang pertama kali saya lakukan nambah satu SOTK baru namanya quality assurance. Nah, langsung rekrut teman-teman mahasiswa waktu itu. Saya masih ingat rekrut pertama kali itu dari RPLA karena waktu itu saya ngajar ngajar mata kuliah VVPL, validasi dan verifikasi pelanggan lunak. Oh, jadi langsung di tempat Langsung praktik ya. Langsung praktek. Saya lihat di mana ini ya yang kelihatan brilian lah mahasiswa itu, saya tarik. Kamu jadi kayak dejavu ya dulu tuh. Iya. Mencari sekarang kayaknya mencari mahasiswa yang bibit-bibit. Iya, langsung masukin itu. Cuman ini dibayar, saya dulu kan gratis. Oh. Ya karena tidak ingin merasakan seperti itu lagi ya. Yes, gitu. Nah, akhirnya kita buat yang seperti ini itunya. Nah, ini adalah struktur tim projectnya. Kalau maunya dilihat quality assurance itu di paling akhir itu karena memang baru. Ya. Jadi di bawah saya itu ada satu SOTK baru namanya quality assurance sama UX. Awalnya itu nggak ada UX designer. Nah, akhirnya kita buat UX designer. Cuman karena SOTK di SDM itu nggak ada, kita taruh di bawahnya front end developer UX. Nah, kalau QA itu sudah sudah dibuat, akhirnya tinggal masukin di situ QA. Nah, kalau umpamanya alur pengerjaan project ya QA itu di mana? Nah, ini Putih. Nah, QA itu ada di sini. Ya, jadi ngetes. Teknis tim di sini. Jadi bahkan QA itu kami libatkan di awal saat melakukan analisis. Jadi waktu analisis itu ada 3 orang yang ngadep user. Ada yang namanya sistem analis, ada UX, dan ada QA. Kenapa? Karena biar QA-nya itu tahu bisnis proses. Kalau QA itu nggak tahu bisnis proses, maka dia nggak bakalan bisa. Dia kalau nggak ngerti konteks, dia nggak bakalan bisa bikin test case yang baik.
betul. Nah, jadi itu kita taruh di situ. Nah, mungkin itu saja apa namanya sharing. Kalau kelamaan nanti takut bosan. Jadi Nggak, di ini menarik banget sih. sharing pengalaman aja lah. Iya. Nah, enggak sih sebetulnya gini, eee, saya ini kan karena dari ilmu komputer juga, Heeh. terus dari ilmu komputer tuh terus saya ke ITB juga. Nah, kebanyakan ini tuh apa ya, kayak jarang banget cewek yang minat ke bidang ini gitu. Kenapa ya kira-kira? Apakah Justru karena senior QE saya di hmm, Putih itu adalah cewek. oh ya? Tapi sekarang udah jadi dosen. Dia alih Hmm, status. Jadi mhm. dosen di SI, FRI. Oh, Kenapa? Karena saya lihat gini, justru malah gini, QE itu hmm. kalau umpamanya kita ngerasa kita punya bakat julid, Oh oh, mencari nah celah ya. itu cocok jadi QE. Untuk Nyari-nyari kesalahan gitu lah. ya, Nah, lah kalau Bu kalau Desi enggak pinter nggak nyari-nyari kesalahan? nggak jadi pelupuk mata, biasanya kalau saya justru nggak jadi pelupuk mata nggak kelihatan Oh gitu. nggak kelihatan, nah itu. Yang rumput hijau tetangga yang lebih hijau Kalau tuh gitu gitu ya, kelihatan, nah heeh. itu. Nah Oh, iya justru ya? malah ya kayak gitu. Tapi entah kenapa, Sebentar, berarti Pak Alvin julid nih? ya lumayan. Lumayan? Ya ampun. Nanti kita lihat ya Instagram-nya apa, siapa tahu Sejilid apa beliau itu. ini adminnya Lambe Turah gitu. Saya nggak cuman KDM yang di itu Lambe Turah kan. Oh, iya. Oke, termasuk ya? Pak Alvin Lambe Turah, guys, nanti kita cek ya. Jadi itu. Jadi sebenarnya itu kayak misalnya kita punya bakat mencari-cari masalah, itu kayak blessing is in disguise. Disguise ya. Bener bener Maksudnya bener. sebenarnya itu kalau Nyari-nyari umpamanya kesalahan memang ya. kita diarahkan ke jalur yang benar, itu Iya. mungkin malah bisa Betul jadi juga ya. cuan. Oh, Betul. Jadi mencari kesalahannya in a good way gitu ya kan. bahkan saya masih ingat dulu ada mahasiswa waktu saya ngajar VPL ya. Dulu Mmm, saya masih ngajar VPL. Kalau sekarang udah AI mhm, ngajarnya. Dulu saya masih ingat waktu itu masih IT Telkom ya. mhm. Dulu D3IF dulu masih belum belum jadi Telkom University ya, Iya masih iya. IT Telkom. Nah, ada mahasiswa yang dia itu ngedatangin saya waktu saya ngajar. Setelah Mhm. saya ngajar, dengar dari saya. Mahasiswanya itu adalah mahasiswa asal Klaten. Dia ngomong kayak gini, "Pak, kalau umpamanya saya ikut UTES Mmm, itu bisa direkognisi nggak jadi nilai mata kuliah?" iya. UTES itu platform kayak freelancer, tapi khusus Mhm. untuk testing. Bisa dicek ya, dari mahasiswa. Di situ lumayan cuan. Oh ya? Ngetesnya tuh ada yang paling mudah, ada yang sulit. Nah, bisa mulai Oh. dari situ. Nah, kemudian saya tanya gitu, "Emang kamu udah ngerjain apa?" Mhm. "Pak, ini profil UTES saya. Dia 10 besar dunia dong." Hah? Biasa? Mahasiswa asal Klaten di situ. Bahkan waktu itu, waktu lulus saya Mhm, tanya gitu, "Kamu mau lanjut kemana itu?" "Oh mhm. enggak, saya di rumah aja, Pak." Kenapa? Kenapa? Karena dia kerjanya itu udah remote. Jadi di Klaten, Oh. dia kerjanya remote ya, tapi dia bisa cuan. Bahkan mungkin gajinya lebih gede dari saya sekarang mungkin ya. Itu yang suka dikasih fitnah piara tuyul ya, yang dia demo ke Klaten Nah, itu? saya pernah ketemu sama Nah, dia. iya. Nah, sama dia di Heeh. Klaten, akhirnya dia buka toko kelontong. Biar nggak dianggap Untuk piala tuyul. iya bener, itu ada yang sampai diundang ke Kick Andy loh, Mas. Betul, nah Jadi dia itu. diundang ke Kick Andy, katanya ada 2 kakak beradik gitu, itu Heeh. difitnah kayak piara tuyul gitu. Iya. Karena mereka tuh diem di rumah tapi cuannya banyak, padahal mereka kerjanya Nah, remote ya. bener makanya. Aduh, Nah, akhirnya bener. itu dia buka buka toko kelontong biar Iseng itu berarti ya. iya biar nggak dikira piara tuyul. Jadi mobil ini dari mana? Oh dari toko. Ini dari mana? Dari toko gitu. Ya ampun, Nah, itu bener ya. itu Yutes itu. Orang anak Klaten itu saya Mhm, pernah ketemu itu kayak nggak salah 5 tahunan yang lalu itu waktu, mhm, waktu saya ke Jogja iseng entah kenapa heeh, tiba-tiba pengen Japrian gitu ya. heeh, Nah, terus ketemuan dia beneran dong. Tak kira dia bercanda punya toko kelontong. Itu ternyata iya, beneran toko kelontong gitu. Buat nutupin kerjaannya. penyamaran. Nah, nyamar. Penyamaran. Nah ini Pak, kalau kita kan, di TRM ini kan, berfokus itu kan ke bidang multimedia ya. Yes, Nah, heeh. apa nih, apa relate-nya gitu kalau misalkan si quality insurance ini dengan produk multimedia misalkan kayak gitu. Hmm. Ada nggak ini, Bapak ada pengalaman kah? Atau misalkan ada yang perlu Bapak sampaikan ke mahasiswa gitu? Mhm. Kayak gimana Wah, nih untuk anak itu TRM? relate banget itu. Oh ya? Walaupun saya belum pernah ya ngerjain Heeh, project multimedia, tapi itu sangat relate banget. Contoh mhm, misalnya, eee, yang namanya multimedia itu kan mhm, pasti langsung berhubungan sama user.
Ya, Ya, betul. sama yang langsung berhubungan sama user itu kan, apa namanya, pokoknya kita buat visualisasi yang bisa Mhm, dinikmati secara user. ya, Dan user itu kan menikmati visualisasi kan sangat subjektif, betul. iya kan? Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kalau aplikasi kan mungkin dia nggak melibatkan rasa ya. Kalau Yes, multimedia tuh kan kayak kalau kita nonton kemarin aja film Jumbo gitu ya, yang sekarang dia yes, udah jadi film kayak, apa, terlaris sepanjang masa di Indonesia gitu. heeh heeh, Itu kan pakai rasa banget tuh yang kita bener-bener betul. menyentuh, nangis gitu ya. It itu kalau umpamanya kita membuat aplikasi, membuat karya Mhm, multimedia, tapi nggak dites mhm, di beberapa kan tadi yang namanya, apa namanya, rasa itu kan subjektif banget. iya betul. Makanya kita kalau mau di UX kan kita membuat persona namanya. Ya, Ya, oke. persona. Jadi, oh, misalnya tadi contoh film Jumbo ya. Mhm, Ini target market kita siapa? mhm, Oh, misalnya anak SD. Kita mhm, buat persona anak SD. betul. Yang dia itu, oh, seorang anak SD namanya misalnya Don misalnya Yes, gitu ya. betul. Anak Udah gitu SD korban bullying pula. korban bullying segala macam ya. Dia suka warna-warni segala macam. Nah, nanti kita buat kemudian kita tes ke Mhm, apa namanya target pasar atau responden yang mirip-mirip personanya dengan persona yang kita oke. definisikan. Mhm, Karena apa? Bahkan lebih susah kalau umpamanya multimedia, lebih mhm, challenging lagi kalau umpamanya kita mhm, jadi mhm. QA multimedia. Bahkan gini, Karena yang dites manusia juga gitu ya, termasuk manusianya juga nggak sih? yes, jadi nggak cuma Objeknya tuh, aplikasinya betul. bebas bug segala macam, tapi ternyata nggak menarik, ya buat apa gitu. Mhm, Nah, makanya kalau umpamanya kita ke game, apa namanya, mhm, game-game mhm, host kayak gitu, kayak misalnya Agate segala macam mhm. gitu. Nah, itu kan yang namanya QA itu jadi penting banget. Oke. Nah, QA itu penting banget. Kenapa? Yang namanya game Mhm, itu kan bener-bener harus dites, iya, feeling-nya harus dapat, bahkan betul. sound-nya segala macam. Ya game-nya udah bagus tapi sound-nya pakai sound-nya Nggak apa nyambung namanya, misalnya. misalnya Susu Murni Iya, Nasional nggak nyambung gitu. Padahal bener. gamenya itu game Iya 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 iya. tembak-tembakan kayak gitu kan nggak nyambung. Nah, itu kan harus dites juga. Bahkan lebih banyak lagi yang Mhm, harus dites. Bahkan peluang jadi QA kalau umpamanya di multimedia menurut mhm, saya justru malah lebih istilahnya lebih AI proof. Kenapa? Karena mmm, kalau umpamanya di aplikasi, mhm. sekarang automated testing itu banyak banget. Oh, Automated testing itu banyak banget. Kita ngecek ada bug apa enggak, yang namanya unit oke. test itu sekarang udah automate. Nah, tapi Ya, kalau umpamanya yang namanya ngetes visual, yang namanya ngetes audio segala macam itu nggak bakal digantikan oleh AI. betul Nah, betul. makanya itu sangat masih berpeluang banget kalau Nah itu yang umpamanya gitu. kemarin tuh saya sering bilang bahwa, apakah manusia ini bisa digantikan oleh AI? Karena kan manusia kan punya cipta, karsa, dan rasa kan. Kalau AI itu Yes, mungkin bisa cipta, bisa karsa, tapi rasa tuh rasa nggak kan? bisa gitu ya. Iya. Itu nggak bisa dipaksain untuk, kayak manusia gitu Yes, yes, kan. yes. Karena empati itu kan datangnya dari manusia ke manusia lagi gitu Iya, kan, itu. Kalau AI gitu. itu cuman bisa kita berikan konteks, tapi Betul, empati itu nggak bakalan ya nyampe di AI itu. Makanya ya, sangat terbuka peluang banget kalau umpamanya kita mhm, QA tapi untuk mhm, multimedia gitu. oke. Wah menarik banget nih. Kita coba cek ya ada pertanyaan kah? Teman-teman ada yang mau ditanyain tidak? Kak, mangga. Sebentar, mana ya? Wah, belum ada nih. Kemarin tuh, ini Pak, ditagih katanya, "Bu, kalau nanya boleh dikasih coklat nggak? Boleh nanti ke ruangan saya ya." Karena ya orang Indonesia mah harus ada iming-iming ya. Rasa intensi Heeh. insentif. Ada pertanyaan lagi kah? Belum ada justru pertanyaan. Dari tadi saya terus yang nanya nih. Maaf ya sekarang sibuk apa nih? Oh, penutup baru ditanya sibuk apa. Makanya Ya harusnya di Allah, awal ya. iya harusnya di awal ya. Ini Kalau sekarang penutup lagi sibuk biasanya apa? next-nya mau ngapain? Nah, biasanya gitu, Kak. Enggak sekarang sibuk apa dulu, Masih nanti penasaran. next-nya apa gitu. Enggak ya jadi dosen aja. Oh jadi Heeh, dosen karena aja. mulai awal bulan kan udah turun kan, udah purna gitu. Ya Oh, sekarang udah, kembali ke fakultas dan mhm. diminta lebih fokus lagi ke Fakultas fakultas. berarti FIT FIT kan? FIT gitu. Oke. Nah, what next? What's next Ya kira-kira? mungkin masih menikmati dulu. Karena Oh pusing gitu. jadi kapak gitu. Iya bener ya. Nah, tapi sambil, apa namanya, lebih engaging lagi ke mahasiswa ya. Karena, Mmm, saya, eee, sadari bahwa waktu saya jadi manajer, mhm, jadi engagement ke mahasiswa itu agak berkurang. mhm. Saya dulu yang namanya mahasiswa itu kan senang kompetisi dan saya pembina kompetisi juga. Jadi yang Oke. namanya bina mahasiswa itu onsite, saya pantengin segala macam sampai malam bahkan sampai Mmm, pagi waktu mmm, itu gitu ya. Makanya teman-teman begitu jadi manajer kayaknya udah nggak ada waktu untuk itu gitu. Nah mhm, sekarang mungkin lebih fokus lagi.
Mhm. untuk bina kompetisi di fakultas, kemudian Wow, bantuin tim TPAK. masih ada sense of belonging ya ke fakultas Iya, ya? harus, Oh karena iya sih. rumah kan fakultas, Oh iya sih. rumah tempat Boleh tahu kita nggak sih kuliah. dulu tuh, S3-nya tuh beasiswa kah atau apakah? Ini Iya, saya ingin ini Pak, ingin apa ya, mengikuti jejak gitu kalau bisa ya. nah S3 saya itu ya tentu beasiswa, Mmm. karena S2 aja beasiswa Oh gitu, iya ya, karena nggak punya betul. duit tuh Oh justru mungkin melanjutkan. dikira teh S2 teh udah banyak uang karena Oh tadi mencari kesalahan enggak. kan, gitu. Terus, "Lu bayar gue nggak?" Gitu, jadi Iya. banyak uang gitu. Justru karena saya mau jadi dosen, salah Mhm. satunya juga karena dibayarin S2-nya. Oke. Nah, terus waktu S3, saya nyari beasiswa banyak, tapi yang nyantol cuman LPDP waktu itu. Oke. LPDP, akhirnya dibiayai LPDP untuk kuliah di Waseda. Oh, milih sendiri di Waseda itu? Di Atau Waseda itu milih sendiri. oh, kenapa tuh kira-kira ada motivasi atau, "Oh, ini ada mata kuliah yang menarik nih di situ," atau apa gitu, kenapa? Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya saya itu justru malah awal-awal itu pengen di Inggris sama UK. Spanyol, UK gitu. Karena di bidang saya itu profesor yang istilahnya the best of the bestnya Oh, itu ada di UK. di bidang? Di bidang operation research waktu itu saya pengen banget di operation Mmm, research gitu. mhm, Nah, cuman ternyata belum rezekinya. oke. Nah, akhirnya kita nyari-nyari-nyari, waktu itu masih inget foldernya masih ada, jumlahnya ada 60 folder, yang itu membuktikan saya udah corresponding ke 60 universitas itu. Ya Ya, yang Allah. nyantol itu akhirnya Waseda. Tapi Oh, nyebelinnya setelah mhm, Waseda terima, mmm, ada Purdue dari Amerika ternyata keluarin LOA, wow, dari Australia apa namanya, yang New South Wales, mmm, UNSW ngeluarin, Birmingham ngeluarin. Saya nyebelinnya itu. iya ya. Giliran udah diterima gitu. Berarti Allah lagi nguji keteguhan hati Ya Pak gitu, Alfian, nggak tahu apakah ya. masih bertahan atau Ya loncat udahlah, gitu ya? iya ya udahlah karena Oh, udah bayar juga waktu itu. mhm, Udah bayar juga itu. Tapi kalau yang Nottingham itu bahkan sampai dapat kartu apa namanya mahasiswanya. Udah oh, dapat kartu mahasiswa tinggal itu, malah nggak enak banget sama profesornya. Cuman ya udahlah cabut ke Waseda. Dan ternyata rezekinya di sana. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada ini nggak sih kayak, apa, kayak kebudayaan yang masih dibawa gitu ya, atau efek Heeh. dari kebudayaan yang masih dibawa dari Jepang atau misalkan, apa ya, Jepang tuh kan terkenal dengan apa sih disebutnya, kayak, apa, kerjanya tuh kan gila kerja gitu ya. Heeh heeh. Ada nggak yang dibawa atau terefek nggak gitu? Kan kalau Nah, orang Indonesia mah tadi The Power of Kepepet, rebahan yes gitu ya. yes yes. Gimana gimana? Nah, jadi sebenarnya semua itu kalau S3 itu tergantung ke supervisor. Oh, Nah, kebetulan supervisor saya itu enak, mhm. enak banget, maksudnya orang Jepang tapi baik. Oh, Jadi dan orang Jepang itu gini, Bu, mereka itu kayak kaca, bahkan mereka itu lebih rapuh daripada cewek kata orang Jepang. se maksudnya baperan? Eh, Iya, baperan, tapi oh, mereka kalau umpamanya kita baik sama mereka, mmm, mereka akan bales berkali-kali lipat. oke. Tapi kalau umpamanya sekali kita Menyakitkan menyakiti hati, mereka, mhm, udah kayak kaca itu, pecah udah. menyinggung gitu Susah ya, susah balik mhm, lagi, udah nggak kayak awal. Nah, kebetulan mungkin karena budayanya itu hampir sama, mhm, Indonesia sama Jepang, ya kalau mmm. kalau nggak enakan segala macam. Oh, Nah, kayak gitu di Jepang itu lebih nggak enakan lagi. lebih sensitif, Lebih sensitif lagi. Makanya karena nggak enakan segala macam akhirnya cocok nih. Nah, mhm, akhirnya profesor itu memperlakukan saya itu ya baik juga. mhm. Bahkan saya minta izin waktu itu 3 bulan nggak ngampus pun dikasih. Wow, Karena waktu itu pindahan istri, kan mhm, istri ikut ke Jepang, mhm. waktu itu lahiran anak juga, pindahan apartemen juga waktu itu. Jadi minta Oh, 3, kalau boleh 3 bulan saya ngerja di rumah atau saya di perpus, tapi saya nggak nge-lab dulu, boleh nggak profesor? Boleh. Iya itu. baik banget ya? Nah tapi ada satu nih, satu pengalaman. Jadi waktu itu, di tahun ketiga saya, itu saya Mmm, dapat project sama Pemdanya Kitakyushu. Pemda. Jadi mmm, buat website SDG, kalau pernah dengar mhm mhm, SDG, mhm, Sustainable Development Goal itu. iya, Jadi kita kan kota percontohan SDG mhm, dunia. wow, Nah, itu mereka pengen buat website untuk orang itu bisa daftar untuk mengunjungi kota Kitakyushu lah. Jadi sama oke, Pemda langsung itu. mhm mhm, Nah, waktu itu kebetulan saya punya temen Jepang yang kerja di Pemda Kitakyushu. oke. Nah, "Alfian, kamu mau ngerjain ini enggak?" "Oh ya, nggak apa-apa." Nah, di sini baru kerasa kerja sama orang Jepang itu gimana. Oh, Nah,
ternyata untuk di Jepang itu sedikit-sedikit itu harus dilakukan recheck. Oh. Contoh misalnya, saya minta server. Nah, saya minta server itu list-nya itu harus jelas kayak gitu. Mhm mhm. Nah, nyambung juga sama Detail. QA juga. Iya, detail banget. Mhm. Saya misalnya minta server harus portnya yang dibuka berapa, apa namanya, kemudian untuk apa dan seterusnya. Mhm. Nah, itu harus detail banget. Kemudian generate database. Nggak bisa saya generate database sendiri. Saya Mhm. bikin IR diagram, kemudian saya berikan ke orang Jepangnya itu. Mhm. Nanti dia buatkan database-nya yang seperti yang saya minta. Nah, Oke. di situ saya juga baru sadar, yang saya pelajari dulu di kuliah, Mmm. ternyata kepake. Maksudnya apa? Relate di situ ya. Relate. Mhm IR mhm. diagram Mhm. itu ternyata internasional gitu. Oh, Maksudnya iya iya. Baru sadar ya? baru sadar ternyata saya buat IR diagram versi di Indonesia dulu kayak Dia gini. ngerti gitu. Ternyata waktu saya kasihkan orang Jepang, tahu juga mereka. Iya. Nah, waktu bikin UML, tahu juga mereka. Nah, jadi yang kita pelajari di bangku kuliah itu tuh standarnya itu internasional gitu. Iya Dan iya di iya. situ baru kerasa. Bahkan waktu kita melakukan testing segala macam, yang namanya test case, saya waktu itu make test case-nya itu karena gambling ini orang Jepang pakai standar apa ya? Mhm. Akhirnya ya udahlah pakai apa nih standarnya ada yang namanya eh test case formatnya itu format UML juga ada Mhm. itu di situ. Kita pakai ya, SRS-nya pakai format UML juga yang di situ. Kita pakai standar lah semua di situ. Nah, itu baru kerasa tuh. Ternyata kalau umpamanya kita itu bekerja sesuai standar, Mmm. kelas kita itu bukan lagi nasional gitu, Betul. internasional gitu. Mhm. Di situ. Nah, makanya di sini itulah pentingnya apa namanya teman-teman. Bukannya dosen itu, walah masa garis dipermasalahkan, masa kotak Iya. itu tuh udah standar Iya, memang internasional kita gitu loh. takutnya misunderstanding gitu ya, Yes, gitu. gitu. Dan cara orang teknik ngomong kan pakai diagram. Betul. Ya, nggak kayak orang sosial ngomong. Kalau orang Iya. sosial ngomong bisa pakai retorika, kata-kata segala macam. Kalau orang teknik ngomong itu nggak banyak ngomong, nggak banyak Mhm. verbal, tapi Baca ini diagram. udah ngerti Iya, udah gitu. ngerti gitu. Itu. Ada saran nggak untuk mahasiswa TRM nih kalau misalkan Mhm. ingin berkarir di bidang ini gitu, kira-kira apa yang harus dipersiapkan selain mental julid itu tadi? Mental Indonesia. Nah, ini mungkin buat teman-teman ya Mhm. yang pengen fokus di quality assurance. Mhm. Nah, mungkin quality assurance itu adalah profesi salah satu selalu kalau umpamanya saya ngajar QA, salah satu profesi yang makin lama orang megang ini itu Mhm. makin jago, Ya. makin nggak bisa digantikan itu salah Mhm. satunya adalah quality assurance. Yang lain itu database master. Mmm. Database master itu kalau umpamanya kita database master atau database admin, kalau umpamanya kita jadi database admin, makin lama kita megang, Mhm. bahkan kita tua pun gitu ya, itu masih dibutuhkan. Kenapa? Karena Iya. menguasai strukturnya. Iya. Nah, seorang apa namanya DevOps yang admin apa namanya server, Mmm. mereka makin lama itu makin jago di situ. Mmm. Termasuk QA. Oh. QA itu adalah profesi di mana makin lama kita di situ makin nggak tergantikan. Sama feeling-nya juga makin terasa ya? Makin terasa karena itu tadi Heeh. feeling-nya terasa. Tapi belajarnya juga paling susah daripada yang lain. Yang Oh. namanya front end, back end, Mmm. kita itu bisa langsung kerja, Mhm. ya. Begitu lulus langsung kerja bisa. Tapi Mhm. kalau QA nggak bisa. QA itu harus ada tahap Pengalaman. belajar. Nah, Mmm. makanya kalau umpamanya ada yang pengen jadi QA, mulailah sekecil mungkin. Maksudnya sedini mungkin kita Mhm. belajar pakai Automate ya, Mhm. tools-tools Automate seperti apa, kemudian tools-tools QA yang seperti Mhm. apa. Nah, saran saya karena teman-teman hampir apa namanya, mungkin mayoritas nggak bakal punya pengalaman di QA karena masih Mhm. mahasiswa Iya. gitu ya. Lengkapi portofolio teman-teman itu dengan CV. Dengan CV, dengan apa? Sertifikasi. Oh, ya. Nah, itu yang bisa membuat pencari kerja itu ngelirik teman-teman. Oke. Nah, dan sertifikasi QA itu kan banyak Mhm. dan nggak harus berbayar, yang gratis pun ada. Oh, nggak masalah ya? Nggak masalah jadi di situ. Jadi kita istilahnya bikin calon employer kita itu ngelirik itu Mhm. pakai sertifikasi dulu. Nah, kalau Oke. kita udah masuk, nah nanti kita belajar kok dari nol kok. Mmm. Nggak ada QA yang langsung jago itu nggak ada. Nggak ada tuntutan ini Nggak gitu ya? ada, nggak bakal ada QA dia fresh grade kemudian deng Iya. langsung jadi QA yang top, nggak ada. Karena QA itu dibentuk dari pengalaman. Ya. Tapi ya sekali lagi, kalau umpamanya teman-teman jadi QA, teman-teman itu nggak kayak teman-teman yang FE mungkin. Hmm. Kalau FE itu misalnya dia cabut, Hmm. gampang banget digantikan. Nah, Tapi kalau QA enggak.
Irreplaceable. Nah, irreplaceable di situ. Mhm. Makin lama teman-teman di situ, makin tua Kayak main teman-teman hour jadi ya? gitu. Iya, itu Oh. makin teman-teman itu irreplaceable di situ, gitu. Dan kalau umpamanya memang apa namanya berminat tadi ya, bisa dicoba yang tools kayak UTest, platform bukan tools, platform kayak UTest segala macam. Jadi bisa nyoba ngetes-ngetes yang kecil-kecil, yang hadiahnya itu $0,01 misalnya gitu. Lama-lama kan tadi kayak biara tuyul ya? Iya, lama-lama yang tadi itu Hmm. sekarang sekali tes itu dia 1.000 rate-nya. Wow. $1.000. Kalau di bawah $1.000 nggak mau dia. Oh. Wow. Bahkan Dia udah dia punya rate-nya ya, rate yes, sendiri ya. Twitter kan dulu kan awal-awal itu kan masih apa namanya ada app pertama kali Twitter dibuat. Versi betanya itu mahasiswa saya itu yang megang, yang ngetes itu. Saya pernah tanya ini iseng ke mahasiswa waktu itu dia masih jadi mahasiswa saya itu. Apa sih yang bedain QA senior sama QA yang baru belajar itu? Dia nggak ngejelasin macam-macam, cuman dia ambil, Pak, ini Twitter, aplikasinya belum ada, tapi saya udah megang. Nih, saya perlihatkan. Serius? Jadi gini, kalau umpamanya QA yang pemula, pasti ngeklik, ada bug laporin, ada bug catat. Tapi kalau senior enggak, Pak. Kalau mau senior nih, saya buka apa namanya aplikasi ini, saya matiin apa namanya internetnya, kemudian saya buka lagi, tuh error kan, Pak. Dari error ini saya dapat $200, Pak. Serius gitu doang? Iya. Gitu doang ya? Iya. Tanda kutip tuh gitu doang gitu? Iya, dari ternyata aplikasinya itu masih ada bug saat internetnya itu hilang. Waktu pertama kali Twitter apa aplikasi Twitter beta itu muncul. Nah, itu mahasiswa apa IT Telkom dulu yang nemuin itu. Gara-gara ini saya dapat $200, Pak. Gitu loh. $200 cuman matiin internet. Cuman kalau nggak punya jam terbang, ya kayak saya nggak bakalan kepikiran. Iya, karena matiin kayak tadi gitu. clueless tadi ya. Yes. Gimana nih gitu. Oh, Kayak hebat banget. Bener sih, jadi kayak ngetes cabut aja gitu colokannya ini kayaknya. Nah, itu. Bener-bener right to the core gitu ya. Yes, yeah. Hebat banget. Hebat banget nih. Teman-teman ini beneran nih nggak ada yang nanya nih. Mungkin karena saking kita serunya, Oke. jadi ini. Kalau nggak salah ada presensi ya? Boleh ditampilkan presensinya? Nah, silakan teman-teman. Bukannya kalian tuh suka semangat banget kalau sudah ada presensi, absensi gitu. Cepet banget, Langsung Pak. scan. Langsung scan. Gitu. Sudah? Oh, setelah ini kita foto bersama dulu, Pak Alfian. Siap. Jadi teman-teman silakan untuk teman-teman yang ada di rumah untuk membuka kameranya, nanti kita akan abadikan momennya. Oke, silakan. Udah mulai ada yang dibuka nih. Astaga. Kenapa? Rambut. Iya. Rambutnya kemana-mana. Nah, tuh baru pada muncul. Kenapa sih kalian hobi banget matiin kamera? Saya kalau suruh ngajar online suka nggak pede, Pak. Kayak insecure gitu. Ini ada yang ngedengerin nggak ya? Gitu. Suka kayak ngomong sendiri jadi ya. Dah. Silakan admin, mari kita abadikan. Siap-siap ya, teman-teman. Tolong berikan senyuman terbaiknya. Udah siap? Belum? Oh, lagi pada. Yuk. Oke, baru pada muncul ada ya. yang bertiga, berempat tuh. Oh, jangan-jangan baru pada bangun nih, curiga. Set. Ada yang di lab. Wah. Rajin. Oh iya, udah di lab ya? Ini saya penasaran, Pak Alfian, satu lagi pertanyaan boleh? Boleh. Sense of belonging terhadap Telkom University-nya itu seberapa besar gitu? Karena kan pure blood ya. Kalau saya kan pertama saya dosen baru. Itu juga udah ngerasa oh ya ini kayak feels like home gitu ya kalau di Telkom. Nah, apalagi Pak Alfian yang bener-bener kayak dibentuk gitu ya, dibentuk dari awal di Telyu tuh seberapa besar sih sense of belonging-nya terhadap Telyu gitu? Wah, sangat besar ya. Maksudnya dari dari S1, S2 saya di Telkom University gitu. Bahkan saya nggak pernah ngelamar kerja di manapun gitu ya. Langsung jadi dosen di Telkom University gitu. Jadi kan bisa aja ya kalau misalnya saya udah S3 nih di luar gitu ya. Bisa aja saya meninggalkan gitu ya. Bisa sebenarnya. Kan? Bisa. Bisa. Tapi kayak wow, nih keren banget iya, nih. bahkan
ikatan dinas saya udah berakhir dari sejak kapan gitu. Kan? Heeh. Mhm. Tawaran juga ada, cuman kan nggak ada yang bisa istilahnya saya di sini itu selain sense of belonging ya, Mhm. maksudnya saya merasa saya memiliki Telkom Mhm University, mhm. di sini juga istilahnya saya bisa hidup juga gitu. Maksudnya dari Oh. kesejahteraan juga alhamdulillah apa namanya, nggak hanya istilahnya saya cinta Materi doang gitu Telyu, ya? heeh, saya Oh, cinta Telyu, tapi alhamdulillah dari rezeki tercukupi. tercukupi juga walaupun mungkin nggak lebih-lebih gitu ya. Iya. Tapi cukuplah, paslah itu. Ya kadang Pas kan butuh rumah ada, pas pengen beli mobil ada, pas pengen pas jalan-jalan pengen ada. jalan-jalan ada, pas pengen Healing healing ada. ada gitu. Karena dari tadi dari mahasiswa udah tertekan ya, Udah jadi tertekan. sekarang, puas-puasin healing kan. Yoi, Kemarin gitu. tuh, saya tuh nggak sengaja kan saya main ke Summarecon nih, Mhm ternyata di mhm. situ lagi ada talk show Helmi Yahya. Saya Ah, ngefans banget sama Tanto Yahya sebetulnya ngefans-nya. Tapi karena oh ya udah Helmi Yahya juga 11-12, saya sempat mau nanya tapi, katanya waktunya udah habis, tapi dia tuh bilang gini, eee apa ya, kita tuh sebagai manusia itu memang nyari kerja gitu ya. mhm mhm. Kita mengumpulkan uang, kita, punya target, Mhm. maupun misalkan pengen punya rumah atau mau ganti mobil atau misalkan tadi, kalau di situ kan, ada kumpulan-kumpulan pengusaha gitu ya, Heeh misalkan heeh heeh. saya pengen punya, usaha air mineral nomor satu di Indonesia misalnya gitu. Tapi seorang entrepreneur itu, entrepreneur sejati ya, Mhm. dia tuh kayak, you know when to stop gitu, kayak, "Oh ini kayaknya udah cukup," gitu. Yes. Kayak sense of abundance ya, jadi dia udah penuh, Yes udah yes cukup yes yes. gitu. Kan kalau dia kayak, apa ya, terus-terusan nyari uang tuh kayak kapan gitu. Saya ini nyari duit kan untuk dinikmatin juga, Helmi aja bilang Yes gitu, yes. "Wah saya setuju sih kalau ini," gitu. Betul betul. Karena kita itu nggak cuma Mhm, di-push untuk grow, tapi mhm. kita juga harus thrive. Karena bumi itu Oh, cuma satu. oh, ya Bayangin kalau sekali juga dong umpamanya hidup. iya, itu juga Mhm cuman mhm. sekali. Yang namanya pesawat itu kan nggak take off terus. Kan Iya, juga ada fase di mana itu heeh, landing di apa namanya, taksi di atas kan. mhm. Nah, baru itu turun. Kalau maunya naik terus, ya kapan nyampe tujuannya Luar gitu kan angkasa ya. mungkin Malah tujuannya. luar angkasa gitu. Gitu. Udah terkumpul ya? Siap ya? Yo. 1, 2, 3. Udah? Halaman 2 udah? Ah, udah 1 halaman doang? Oke, Coba. halaman 2 ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, halaman 3. 1, 2, 3. Halaman 4. Siap, 1, 2, 3. Dah, terima kasih Pak Sip. Alfian, terima kasih Sama-sama, atas Budi. ilmunya karena yang paling mahal itu, pengalaman. Katanya kan, kita nih bisa belajar dari pengalaman, tapi kalau pengalaman orang kita bisa pelajari, ngapain kita harus mengalami sendiri, kan gitu ya Pak Alfian? Betul. Gitu, jadi kita untuk belajar dari pengalaman tuh nggak usah kitanya mengalami, karena kan tadi menurut Pak Alvin itu kan perih pisan gitu ya Iya, Cilina teh gitu. betul. Jadi ya, belajar dari pengalaman Pak Alfian, terus nanti juga mungkin kalau yang memang karirnya pengen di Mhm. quality insurance mungkin mereka juga ya harus mengalami sendiri, tapi kan Mhm. tidak akan seperih Pak Alfian Iya, mungkin karena karena udah belajar iya, dari baru dari pengalaman. iya, Kan hidup kita kan terbatas, tapi kita iya, bisa hidup ribuan tahun dengan membaca pengalaman pengalaman orang, orang. betul. Jadi nggak usah kita alamin sendiri gitu ya. Yes. Nah kasihan juga diri sendiri ya. Iya. Siap, Terima kasih Pak Alfian, terima kasih sama-sama. teman-teman Thank you semuanya. teman-teman yang Mari kita dengerin. tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam. Desi Pusbarayu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata ya. Ya, Bye. dadah.